Halo semuanya, balik lagi barengan sama gua Haidar Hamim, tentunya di konten yang tidak berfaedah dan pastinya akan membuang-buang waktu Anda ya. Gimana kabar lu semua cuy, dimanapun lu berada? Semoga baik-baik aja ya dimanapun lu berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan pastinya selalu dalam rizki yang banyak ya, biar melimpah, biar kaya. Yoi banget gak tuh ya. Dan kali ini kita akan berbahasa basi lagi, di mana gua akan mengomentari sebuah artikel atau sebuah berita dari sudut pandang gua yang orang awam ini dan sangat jauh dari kebenaran. Tapi sebelum itu pastinya jangan lupa dong untuk yang namanya subscribe, like, dan juga share ke teman-teman lo video ini ya, biar semakin berkembang, biar gua bisa beli Innovazenix. Enggak dong, bohong, bercanda ya. Kan kalau kalimat-kalimat YouTuber pemula kan seperti itu ya. Dan pastinya lu juga jangan lupa untuk yang namanya follow akun TikTok gua, Weibo ya. Kalau misalkan lu pengen mengenal gue lebih dekat, lo bisa langsung yang namanya menuju ke Instagram gua, sudah ada linknya di description di bawah. Oke? Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kali ya kita mulai basa-basinya. Oke, yang pertama ini datang dari Korea Selatan nih cuy. Ini ada sebuah artikel dari Muse Media ID. Katanya anak muda di Korea Selatan ini lebih suka jadi pengangguran. Ya ampun, kok bisa ya? Nah, jadi baru-baru ini muncul fenomena yang lagi tren di kalangan anak muda Korea Selatan, yaitu menjadi pengangguran. Hah? Pengangguran tren? Lu bayangin aja men, pengangguran bisa jadi tren coy. Jadi intinya mereka ini lebih milih jadi tukang tidur dan ngejalanin hidup santai dibanding harus menghadapi kompetisi yang ketat dan persaingan kerja yang kuat. Fenomena ini terjadi karena Korea Selatan sendiri terkenal jadi negara yang cenderung memberikan tekanan tinggi untuk menjadi sukses dalam bentuk pekerjaan yang mapan. Gini ya, kalau menurut gua pribadi, bekerja itu bukan masalah lu sukses atau mapan ya, tapi bekerja itu ya untuk lu makan coy. Karena apa? Kalau lu tidak bekerja, ya lu mau makan dari mana? Apakah Anda akan ditanggung oleh pemerintah? Kalau di Korea Selatan mungkin iya, mungkin bisa ditanggung sama pemerintah gitu ya. Cuman kan kita pakai logika aja gitu kan. Kalau seandainya semua anak muda gitu, taruhlah jangan semuanya deh, banyak banget, hampir semuanya anak muda di Korea Selatan itu menjadi seorang pengangguran, terus nanti perekonomian di Korea Selatan bisa lumpuh dong cuy. Kalau seandainya perekonomian lumpuh, siapa yang mau membiayai hidup-hidup Anda nih, anak-anak muda Korea Selatan ya? Saya bilangin, jadi pengangguran itu tidak enak loh. Enaknya cuman ya sebulan 2 bulan sih masih enak lah, masih kayak ngerasa wah gue masih terbebas nih ya, bla 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 segala macem. Begitu masuk bulan ketiga, bulan keempat, sumpah cuy, Anda akan merasa tidak punya pekerjaan. Begitu masuk bulan ke-7, bulan ke-8, Anda akan merasa menjadi sampah cuy, sampah masyarakat. Makanya jangan jadi pengangguran cuy, sumpah deh. Jadi pengangguran tuh enaknya cuma satu menurut gua. Ketika di Senin pagi hujan, ya kan, lu melihat orang-orang pada kerja pakai jas hujan, pada repot, sedangkan lu dari tempat tidur ngelihat ke jendela, langsung lu narik selimut lagi dan tidur lagi. Itu doang. Menurut gua kelebihan dari menjadi seorang pengangguran tuh itu doang menurut gua enaknya ya. Selebihnya ya lu tidak punya uang, mau ngajak jalan gebetan lu juga nggak bisa ya kan, karena lu juga tidak punya pekerjaan gitu kan. Terus juga kenalan di Bumble juga susah gitu kan. Ya ampun, udahlah, udah paling bener menurut gua sih anak-anak muda ya. Ini buat anak-anak muda di Korea Selatan ya, jangan jadikan pengangguran itu sebagai sebuah tren, tapi jadikan aja pelajaran ya, bahwa menganggur itu tidak enak cuy. Oke? Aduh, kok bisa-bisanya ya. Trennya itu menjadi pengangguran loh. Gue gak ngerti lagi sih. Ya itulah bedanya negara maju dengan negara berkembang ya. Kalau di negara berkembang itu trennya itu justru malah bekerja overtime ya. Tapi kalau di negara maju justru trennya itu adalah menjadi pengangguran. Ya ampun. Ya sudahlah, kita lanjut lagi ke artikel atau berita selanjutnya.
Wow, ini sebenarnya ada hubungannya buat lo semua yang mungkin sering main dating apps, terutama Bumble ya. Ini jadi gua dapat artikel dari Prambors. Bumble larang ghosting dan bisa dilaporkan hingga merusak mental cuy. Gokil nggak tuh? Nah jadi Bumble salah satu aplikasi kencan atau dating apps ini yang banyak digunakan untuk mencari pasangan saat ini, ternyata memiliki fitur yang cukup ketat terkait dengan pengguna yang melakukan ghosting terhadap lawan bicaranya. Wah, lu hati-hati lu men. Walaupun ghosting memang sering terjadi apalagi terhadap orang yang ditemui lewat aplikasi, membatalkan sepihak janji temu dengan pasangan kini bisa jadi sanksi dari Bumble karena melanggar pedoman penggunaan yang sudah diatur oleh Bumble. Gokil nggak tuh? Ada pedomannya cuy, dating app ya. Maka dari itu Bumble memutuskan untuk membuat fitur bullying and abusive conduct atau perilaku perundungan dan kekerasan yang bisa dilaporkan melalui aplikasi sebagai laporan dari sifat buruk. Yoi enggak tuh? Gokil si Bumble ya. Nah terus ini juga ada kata peneliti nih. Jadi kata peneliti tentang fenomena ghosting ini, ghosting sendiri adalah keadaan di mana seseorang tiba-tiba menghentikan semua kontak dengan orang lain tanpa penjelasan dan menghilang begitu saja. Ini sebenarnya sudah sering terjadi ya. Nggak cuma Bumble aja menurut gua, Tinder juga pun begitu. Dan emang gimana ya, sebenarnya yang namanya ghosting itu menurut gue pribadi ya, itu adalah hak men. Menurut gue setiap orang itu punya hak untuk mengghosting. Kalau misalkan memang lu tidak suka dengan orang itu, masa iya lu mau terusin sih cuy? Kalau misalkan memang lu ngerasa gak cocok dengan orang itu, masa iya mau terusin sih cuy? Ya emang sih, lu main cabut-cabut gitu aja gitu kan. Sepihak memang, yang ujung-ujungnya bikin orang yang lu tinggalin ini jadi nyari-nyariin lu. Sebenarnya masalahnya itu aja, lu tuh ngebikin orang yang lu tinggalin itu jadi nyari-nyariin lu. Kalau seandainya dia santai-santai aja mah sebenarnya ya udah. Tapi apakah kalau seandainya emang lu pengen ninggalin gitu ya, ninggalin match lu di Bumble atau di dating app apapun gitu ya, terus lu nggak suka sama dia, apakah emang harus diomongin? Kalau diomongin apakah emang orang itu bisa diterima? Pertanyaan gue sih itu aja sih. Kan ghosting itu kan terjadi ketika seseorang tiba-tiba menghilang begitu saja kan, tanpa kabar, tanpa bilang-bilang. Ya pokoknya tiba-tiba hilang aja gitu, ting aja gitu kan. Nah kalau seandainya lu bilang sama dia, cuy sorry banget nih gue gak tertarik sama lu, kayaknya kita udahan aja deh. Apakah orang itu bisa menerima? Pasti kan lu bakal ditanya kenapa dong. Kalau seandainya lu ditanya kenapa, lu bakal jawab apa cuy? Kalau seandainya nih misalkan ketika lu bermain dating apps, terus lu bertemu dengan lawan dating apps lu gitu ya, match lu gitu ya, tiba-tiba dia tidak sesuai dengan ekspektasi lu secara look gitu ya, apa yang bakal lu rasakan cuy? Pastinya kan lu males. Iya dong, lu pasti males kayak, aduh dia gak sesuai dengan ekspektasi gua lagi. Kok di foto begini aslinya begitu ya. Kayak gitu kan sering banget terjadi. Dan bisa dibilang ya istilah-istilahnya itu ya zong lah ya. Cuman kan maksud gue gimana ya, gak perlu dihukum sih ya. Zong mah gimana ya, bukan masalah zong sih. Ghosting itu hak semua orang sih menurut gue. Iyalah, ngeghosting itu menurut gue hak semua orang. Cuy, semua orang itu bebas untuk ngeghosting orang yang dia gak suka sih menurut gue. Kalau emang seandainya dia ngerasa nggak nyaman, ya udah ghosting aja, emang kenapa? Dan udah resiko orang yang di ghosting sih menurut gua merasakan pahitnya hidup sih. ya itulah resikonya gitu, konsekuensi dari lu bermain dating apps ya lu harus siap yang namanya di ghosting dan mengghosting sih bukan resiko ya. Ya maksud gua hak lu itu yang mengghosting, resiko lu itu ya di ghosting. Udah gitu aja sih kalau menurut gua. Kalau misalnya lu main dating apps gitu ya, fair-fairannya gitu aja men. Kalau menurut gua ya, karena gue juga pemain dating apps gitu. Ya gue juga pakai Bumble, bertemu dengan ya banyak lawan jenis gitu ya. Dan banyak juga dari mereka yang ngeghosting gua kok, dan ya udah mau gimana gitu. Masa ya gua harus marah-marah gitu? Lu kenapa ngeghosting gua? Apa salah gua bla 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 segala macem. Kan kayak siapa lu gitu kan. Dan gue juga ya pernah juga yang namanya melakukan sebaliknya gitu, ngeghosting karena gue ngerasa nggak cocok aja. Dan ya udah,
Ya mau gimana gitu loh. Yang salah itu ketika lu udah deket banget, terus lu sudah membangun rasa dan juga perasaannya dia, atau mungkin di hatinya dia benih-benih cinta, tiba-tiba lu menghilang. Itu yang salah sih. Yang jahat tuh yang kayak gitu sih menurut gua ya. Tapi kalau seandainya baru pertama kali ketemu sih tiba-tiba lu ngilang gitu ya, ya emang kenapa sih? Menurut gue sih nggak masalah ya. Tapi kalau ke polisi juga laporannya apaan anjir? Kalau misalkan lo lapor ke polisi gitu, Pak, saya mau lapor Pak, mau bikin BAP, saya habis di ghosting, masa kayak gitu? Kan nggak lucu banget. Yang ada lu diketawain sama polisinya. Lo ngapain sih anjing? Nah ini sebenarnya beritanya ini lagi rame banget ya di sosial media, di TV, terus juga ya pokoknya sekarang nih lagi rame banget ya terkait, lu tau gak sih savana Gunung Bromo tuh kebakaran cuy dan sampai mengeluarkan tornado. Dan ternyata ini gue baca di intoday.media, manajer WO jadi tersangka penyebab kebakaran hutan di Bromo nih cuy. Kok bisa ya? Jadi manajer wedding organizer atau WO yaitu Andri Wibowo yang menjadi tersangka kebakaran hutan dan juga lahan Karhula ternyata belum mengantongi izin saat mengadakan foto prewedding di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Probolinggo Jawa Timur nih. Padahal area tersebut merupakan lahan konservasi yang terlindungi dan harus memiliki izin saat menggelar kegiatan. Kapolres Probolinggo yaitu AKBP Wisnu Wardana mengatakan kebakaran di Bukit Teletabis akibat salah satu dari 5 flare ya. Asap meletus saat dinyalakan. Dan letusan itu mengeluarkan percikan api yang akhirnya membakar hampir seluruh hutan di Bromo. Udah paling beres yang namanya lu wedding itu foto di studio aja lah. Itu udah paling beres ya. Karena kalau lu mau foto-foto priwet ala-ala gitu ya di outdoor gitu, menurut gue sih lebih repot ya. Kalau gue pribadi sih kalau seandainya nanti gue menikah, gue kayaknya bakal foto priwet di studio aja deh. Lebih gampang gitu ya. Dan costnya juga lebih murah gitu kan. Gue gak perlu yang namanya ongkos gitu. Udah gitu gak perlu yang namanya ngongkosin fotografernya, apa segala macem lah. Intinya lebih simpel aja. Kalau di tempat umum tuh ribet men, menurut gue. Apalagi tempat kayak gini gitu kan. Terus apalagi ya, kenapa juga harus menggunakan flare gitu? Temanya apa? Emangnya tema yang mau diusung itu apa sih? Kenapa harus megang flare gitu? Anda ini sebenarnya pre-wedding, apalagi nonton Persija nih pakai flare nih. Gue yang bingung gitu doang sih pertanyaan gue ya. Kenapa harus menggunakan flare gitu? Ya ampun, ya wajar lah, makanya kebakaran gitu kan. Dan ini bener-bener ngebakar, wah luas banget loh cuy di Bromo. Ini gokil sih. Makanya waduh kacau sih. Ini kan jadi kayak keindahan Bromo jadi berkurang men. Apalagi di Bukit Teletabisnya. Aduh cuy, gue pernah ke Bukit Teletabis Bromo, itu bagus banget loh cuy. Dan kalau seandainya kebakaran ya jadi gak hijau lagi dong Bukit Teletabisnya. Sayang banget cuy, ya kan. Makanya aduh menurut gue ya emang harusnya manajer WO nya sih ditahan sih. Ini udah tepat banget sih langkahnya ya. Dan semoga kejadian-kejadian ini yang kayak gini ya maksudnya tidak terjadi lagi. Dan buat lo semua yang mungkin pengen menikah gitu ya, udahlah priwet, mending di studio aja. Studio tuh udah paling beres deh. Udah gampang deh, lu tinggal datang studionya, foto, udah selesai. Gitu loh maksud gue. Gak perlu yang namanya lu pakai tema-tema sosokan ala-ala. Ngapain men? Ujung-ujungnya nanti malah. Lagian juga makanya heran juga sih gue kenapa harus pakai flare gitu ya. Pengen mengusung tema apa gue juga bingung ya. Ya udahlah. Ya udahlah mungkin segitu aja kali ya basa-basi kali ini ya. Ya kalau misalkan lo punya artikel-artikel atau berita-berita yang pengen gua reaction atau gua bahas ya di basa-basi gua, lo bisa kirimin aja linknya di Instagram gua. Kalau enggak lo bisa kirimin linknya itu di kolom komentar di bawah juga boleh ya. Kalau enggak di mana kek ya terserah lu lah. Kalau bisa sih di Instagram gua, sekalian lu follow gua, ya enggak sih? Bercanda ya gue ya. Oke lah mungkin segitu aja ya video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah pada nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube gua Waybor. Dan juga jangan lupa yang namanya follow akun TikTok gua Waybor juga. Terus juga jangan lupa yang namanya follow akun Instagram gua Haidarham ya. Gue gak akan nulis di sini ya. Lo langsung aja ke kolom description di bawah kalau lo emang kepo sama hidup gua. Enggak kok. Itu cuman ya elah gitu-gitu doang isinya.
Ya nggak gitu-gitu juga sih sebenarnya, ada something lah. Ya itu kalau lu pengen kenal gue lebih dekat ya, lu bisa klik link Instagram gue di kolom description di bawah. Oke? Mungkin segitu aja dulu basa-basi kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video dari Weibo berikutnya. Bye bye.